Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi tentang distribusi sampling selisih rata-rata dan distribusi sampling selisih proporsi yang beranggotakan Linza Lesvia, Ridwan Septiana Haris, Elvira, Latifah Layla Savana, dan Krisna Bayu Triadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Layla Savana dengan NPM 100-3 22221 akan menjelaskan tentang distribusi sampling sisi rata-rata. Distribusi sampling sisi rata-rata adalah kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan sisi rata-rata dari dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Pada distribusi sampling sisi rata-rata dengan sampling besar N1 dan N2 lebih dari 30, maka distribusi sampling tersebut mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya menjadi bentuk normal, maka digunakan rumus seperti di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Triadi dengan NPM 10-09-03-22-228. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi sampling selisih rata-rata. Contoh soal. Data menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan seorang pegawai adalah sebesar 5.300.000 per bulan dengan nilai deviasi sebesar 228.000. Sedangkan penghasilan seorang pengusaha adalah sebesar 4.750.000 per bulan dengan standar deviasi sebesar 140.000. Jika diambil sampel random sebanyak 100 orang pegawai dan 85 orang pengusaha, berapakah probabilitas selisih rata-rata penghasilan dari dua sampel tersebut lebih besar dari 500.000? Pembahasan. Hal yang harus kita ketahui sebelum menjawab soal itu kita harus mencari apa yang diketahui. Di sini yang diketahui N atau sampel pegawai sebanyak 100 orang dan mu atau rata-rata penghasilan pegawai sebesar 5.300 dan nilai deviasi atau sigmanya sebesar 228 dan sigma kuadratnya sebesar 51.984. Dan untuk pengusaha, N atau sampel pengusaha sebanyak 85 orang dan mu atau rata-rata penghasilan pengusaha sebesar 4.750 dan nilai deviasi atau sigmanya sebesar 140 dan sigma kuadratnya sebesar 19.600. Dan yang ditanyakan adalah peluang atau probabilitas selisih rata-rata penghasilan antara pengusaha dan pegawai lebih besar dari 500.000. Langkah pertama yaitu kita harus mencari selisih rata-rata dari dua sampel tersebut, yaitu 5.300 dikurang 4.750 sama dengan 550. Langkah kedua yaitu kita mencari standar deviasi, yaitu dengan cara mengakarkan sigma kuadrat pegawai per sampel pegawai ditambah sigma kuadrat pengusaha per sampel pengusaha, yaitu akar 51.984 per 100 ditambah 19.600 per 85 yang menghasilkan 27,39. Lalu setelah itu langkah selanjutnya mencari nilai Z baku, yaitu di sini adalah 500 dikurang 550 per 27,39 yang menghasilkan negatif 1,83 dan nilai Z dari negatif 1,83 yaitu 0,4664. Setelah itu, gambarkanlah logika. Di sini yang diminta adalah probabilitas selisih rata-rata penghasilan antara pengusaha dan pegawai lebih besar dari 500.000. Dan nilai tengahnya yaitu 550 dan nilai Z 500. Dan yang dicari adalah lebih dari 500, maka yang diarsir lebih dari 500. Maka untuk menghitung luas tengah daerah ditambah luas Z tabel, yaitu 0,5 ditambah 0,464 sama dengan
0,9664, maka probabilitas selisih rata-rata penghasilan antara pengusaha dan pegawai yang lebih besar dari 500.000 adalah 96,64%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinza Lesvia dengan NPM 190322209. Saya akan menjelaskan mengenai distribusi, sampling, selisih proporsi. Untuk definisinya, distribusi, selisih, sampling, selisih proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda dan berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dan dua populasinya. Distribusi sampling selisih proporsi hampir sama dengan distribusi sampling selisih rata-rata. Hanya saja yang membedakannya pada distribusi sampling selisih proporsi yang dihitung di sini adalah selisih proporsi yang berasal dari dua sampel dari populasi yang berbeda. Berikut adalah rumus untuk standar deviasi dan lain-lainnya. Dalam distribusi sampling selisih proporsi, untuk mencari rata-rata digunakan rumus yaitu mu x1 per n1 kurang mu x2 per n2 sama dengan pi1 dikurang pi2. Kemudian untuk mencari standar deviasi digunakan rumus yaitu sigma x1 per n1 dikurang sigma x2 per n2 sama dengan akar pi1 dalam kurung 1 dikurang pi1 per n1 ditambah pi1 dalam kurung 1 dikurang pi2 per n2. Sementara untuk mencari nilai baku yaitu Z sama dengan X1 dalam kurung X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang mu X1 per N1 dikurang mu X2 per N2 per sigma X1 per N1 kurang sigma X2 per N2. Perkenalkan, nama saya Elpira dengan NPM 190322217. Di sini saya akan membahas contoh soal dari distribusi sampling selisih rata-rata. Nah, kita masuk ya ke contoh soalnya. Nah, di sini ada Alia dan Desi akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Desi akan menang bila memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Desi memenangkan pertandingan ini? Berilah saran apakah Desi akan ikut dalam pertandingan atau tidak jika kekalahannya harus sebesar 15% atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Septiana Haris, NPM 193222212, ingin mempresentasikan tugas statistika bisnis tentang distribusi sampling selisih proporsi. Diketahui peluang Desi untuk memenangkan pertandingan adalah 50%. Begitu juga dengan Alia. Berarti peluang Desi dan Alia memenangkan pertandingan itu adalah sama-sama 50%. Untuk sampelnya diambil sebanyak 40 kali lemparan. Kemudian peluang Desi memenangkan ketika peluangnya harus kurang dari 15%. Langkah pertama harus dilakukan adalah hitung dulu berapa selisih proporsinya. Di sini untuk
peluang kemenangan antara Desi Alia yaitu sama-sama 50%. Berarti selisihnya adalah 50 kurangi 50 sama dengan 0. Kemudian kita hitung standar deviasinya. Hasil perhitungan standar deviasinya adalah 0,1118. Setelah menghitung standar deviasinya, kita hitung nilai Z bakunya, yaitu 0,15 kurang 0 bagi 0,1118. Hasilnya adalah 1,34. Setelah kita hitung nilai Z-nya, kita cari nilai Z-nya di tabel normal. Setelah kita cari di tabel normal, nilai Z sama dengan 1,34 adalah 0,4099. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah mendapatkan nilai Z normalnya, kita gambarkan grafiknya di mana untuk garis tengahnya itu adalah selisih proporsinya 0. Nah, kemudian untuk nilai Z-nya adalah 0,15 atau 15%. Kemudian yang diminta adalah yang kurang dari 0,15%. Maka kita arsir ke sebelah kiri. Oke. Untuk luas tengah daerah dari 0 sampai ke ujung itu adalah 0,5. Kemudian untuk luas dari titik tengah sampai ke 0,15 itu adalah 0,4099. Maka untuk mencari luas arsirannya adalah 0,5 ditambah 0,4099 dan hasilnya adalah 0,9099. Berarti kita bisa simpulkan bahwa probabilitas Desi memenangkan pertandingan ini adalah sebesar 99,01%. Dikarenakan peluang kemenangan Desi lebih dari 15%, dalam kurung 99,001%, lebih besar dari 15%. Maka disarankan Desi mengikuti pertandingan ini. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.